Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online bersama-sama. Kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Allah kita yang hidup, Yesus Kristus namanya. Kita bersyukur pada hari ini oleh kemurahannya kita ada, bisa bersama-sama beribadah. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini, harinya Tuhan. Kami bisa datang kepadamu Bapa, beribadah bersama, kami memberikan hati, pikiran kami tertuju kepadamu. Kami bersyukur kepadamu senantiasa karena Engkau Bapa yang baik. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di tempat ini segala kuasa gelap, roh jahat apapun kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami halaukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya Yesus. Kami ada di tempat ini oleh anugerah-Mu. Kami boleh datang beribadah karena anugerah-Mu. Memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh itu yang kami alami. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Kembali kita katakan oleh karena. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
wajah kami di hadapan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, katakan lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau ajaib selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya. Kau hebat selamanya. Kau hebat bagiku. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau hebat, tak terselami kasih kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, kami puji nama-Mu, kami bermazmur meninggikan nama-Mu, mengagungkan Kau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, glory. Yesus Tuhan, dimuliakan nama-Mu selamanya. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh Kau ajaib, Kau hebat bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku.
selamanya. Kau hebat bagiku. Mari umat Tuhan angkat tangannya tinggi-tinggi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yesus, amin. Haleluya, kita sama-sama bersukacita hari ini saudara, sebab Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Biarlah setiap kita yang bernafas memuji Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan sebab Dia layak untuk terima segala kemuliaan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku
bagi Tuhan kita, sebab Tuhanlah tempat perlindungan kita. Dialah Allah, dialah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Badai topan boleh menerpa hidup kita saudara, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup melindungi kita, yang satu-satunya Tuhan. Mari kita nyatakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lebih lagi kita nyatakan, dari biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Amin. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia. Amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi nyatakan, ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Puji nama Tuhan, biar nama Tuhan selalu diagungkan dan ditinggikan untuk selama-lamanya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan sungguh-sungguh kita terfokus, terarah kepada Dia, Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk kita sungguh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dalam dunia ini banyak rintangan, tantangan yang kita hadapi, persoalan hidup. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Namun satu hal, hanya satu pribadi, Yesus Kristus yang mengerti, yang peduli, yang sanggup menolong kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan lagi Bapak Ibu Saudara, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, amin. Bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah, yang sanggup, luar biasa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita nyanyikan ini lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun
Yesus Tuhan. Haleluya. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Amin. Bersamanya Yes Lord. hatiku Ku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang dapat menghibur dan menolong kami. Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur di bulan Juli, ya, di minggu yang ketiga kita akan terima firman Tuhan dalam seri perjalanan, khususnya perjalanan misi Rasul Paulus dengan judul Suara Pembalan. Hari ini pernak-pernik perjalanan misi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkaulah Tuhan yang mengutus kami Tuhan maupun di mana kami berada saat ini. Pakai kehidupan kami Tuhan membawa misi dari Engkau, yaitu misi Injil Kerajaan Surga bagi keselamatan umat manusia. Roh Kudus urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Jadikan kami semua pelaku firman Tuhan, membawa misi sampai ke ujung dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti judul yaitu pernak-pernik perjalanan misi. Untuk itu kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus bersama Barnabas dalam perjalanannya dari perjalanan misi pertama maupun kedua maupun ketiga begitu kaya dengan pernak-pernik suka dan duka, apa yang mereka lalui, apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, apa yang menyentuh hati mereka, apa yang terjadi. Semua itu adalah bagian dalam perjalanan, yaitu pernak-pernik perjalanan misi, yaitu Rasul Paulus. Kita bersyukur, kita lihat di mana minggu yang lalu Rasul Paulus yang dahulu bernama Saulus dipanggil Tuhan mengalami perjumpaan dalam perjalanan Saulus menuju Damsyik. Dia bertemu dengan cahaya yang terang, di mana Tuhan menyatakan dirinya sesungguhnya yang dia aniaya pengikut Yesus, sesungguhnya dia menganiaya Yesus. Namun kita bersyukur kasih karunia yang dia terima begitu melimpah. Di situ juga membakar hatinya, membawa misi, yaitu dalam kehidupannya. Hidupnya diubahkan, namanya diubahkan menjadi Paulus, dikenal sebagai Paulus di dalam perjalanan misi yang dia lakukan. Kita lihat, kita sangat diberkati. Surat-surat yang ditulis dalam setiap perjalanannya, kita lihat untuk jemaat-jemaat yang dibangun, yang dirintis, semuanya berbau misi. Misi keselamatan, 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 m
tidak lain Yesus Kristus mati di kayu salib, Yesus bangkit dari antara kubur, dan Yesus yang akan datang kembali menjemput kita. Kita bersyukur dan bersyukur dan bersyukur keselamatan yang kita terima oleh anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus datang ke dunia yaitu mencari, menyelamatkan yang terhilang. Dia datang untuk saudara dan saya. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Kita hidup ada perjalanan misi yang harus kita selesaikan. Apapun profesi saudara, Tuhan tempatkan sebagai guru, dokter, ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, maupun di kantor, di tempat kuliah, di kota, desa, pulau di mana kita berada. Kita membawa misi dari Tuhan. Perjalanan kita dari sehari-hari, bahkan Tuhan mengutus kita lewat gereja, lewat yayasan misi, ke tempat-tempat di mana untuk kita merintis sebuah pos, sebuah pelayanan, pendidikan, PAUD, dan apa saja yang Tuhan percayakan. Kita sadari Roh Kuduslah yang menjadi motor. Roh Kuduslah penggerak yang membakar hati kita, kerinduan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Begitu pula kehidupan Rasul Paulus yang diutus dalam perjalanan misi yang pertamanya bersama Barnabas. Kita bersyukur di dalam apa yang kita belajari, firman Tuhanlah menjadi dasar pegangan untuk mereka bawa misi keselamatan ini. Dan setiap perjalanan misi tidak tentunya pasti akan menghadapi tantangan, rintangan, dan semua oposisi yang ada. Namun Tuhan yang mengutus kita, kita tidak perlu takut sebab Dia menyertai kita, Dia juga yang akan membebaskan kita. Kita akan lihat pernak-pernik lebih jauh dalam perjalanan misi Rasul Paulus, pernak-pernik yang ada, segala kota yang dia temui, orang-orang maupun juga yang dia alami. Kita akan lihat, kita akan membaca banyak ayat-ayat dari Kisah Para Rasul. Kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 14. Hari ini kita akan baca banyak ayat-ayat dan saya akan jelaskan pernak-pernik ini yang dialami, yang ditemui oleh Rasul Paulus. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ini adalah Paulus dan Barnabas, tim yang Tuhan percayakan. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya pada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan pada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Setiap perjalanan misi selalu disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Seperti zaman agung Matius 28 ayat 18 dan sampai 20. Begitu pula di Markus 16 15 sampai 20. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya dalam kita membawa misi keselamatan sampai ke ujung dunia. Ayat 4, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ya, pernak-pernik kita sadari lemparan batu itu juga bagian dari perjalanan misi. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Saudara terkasih, kuatkan keteguhan hati. Tuhan telah menempatkan kita dengan hasrat kerinduan yang Tuhan telah taruhkan. Lakukanlah. Karena Tuhan yang menyertai, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Rohnya tinggal di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di
dunia ini. Di Listra ada, ayat 8, di Listra, kota ini, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Menurut pengertian mereka, dalam penyembahan-penyembahan mereka, dengan tanda-tanda heran mukjizat yang terjadi, di mana Rasul Paulus bersama Barnabas melayani maupun menumpangkan tangan ataupun berdoa atau mengucapkan kata-kata profetik kepada jiwa-jiwa yang mereka layani, maka orang-orang takjub akan kuasa Tuhan. Namun mereka belum mengenal kebenaran dan mereka menganggap Rasul Paulus dan Barnabas adalah dewa. Kita lihat di ayat yang ke-12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Kita sadari ketika Tuhan memakai hidup kita untuk membawa kabar keselamatan disertai dengan tanda-tanda heran, mukjizat-mukjizat yang ada, sesungguhnya kita sadari bukan kita yang bekerja, tapi Roh Tuhan yang mengutus kita, yang bekerja dalam kita, lewat kita, sehingga orang lain yang percaya diselamatkan. Untuk itu kita tidak bisa bermegah diri bahwa ada orang yang disembuhkan karena kita, atau orang mengalami kelepasan dari kuasa-kuasa gelap karena kita, kehebatan kita. Tidak ada sedikit pun dapat kita menggahkan hal itu. Kita sadar sepenuhnya kuasa Allah yang maha tinggi, Roh Kudus yang bekerja membawa kesembuhan kepada orang yang kita ucapkan maupun juga tumpangan tangan, doakan, oleskan minyak. Yesuslah yang menyembuhkan. Kita adalah hamba-hambanya yang Tuhan percayakan untuk melayani. Untuk itu segala kemuliaan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia saja. Sebagai hamba Tuhan, kita memawas diri, kita sadari kita diutus melayani. Kemuliaan bukan milik kita, itu milik Allah Bapa di surga. Hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kita lihat orang-orang datang membawa persembahan kepada mereka, ya, menganggap mereka adalah dewa-dewa yang turun. Namun sesungguhnya kita lihat di ayat berikutnya, ayat 14, mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Inilah sesungguhnya titik utama kita sebagai hamba Tuhan melayani dalam perjalanan misi pernak-pernik. Ketika orang memuji-muji kita, menganggap kita adalah dewa ataupun yang disanjung-sanjung, kita harus mawas diri. Bukan kita yang dimuliakan, Tuhan Yesus yang dimuliakan, ditinggikan. Hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Kita hanya melayani apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan kondisi situasi yang ada, mukjizat, tanda-tanda menyertai, semuanya untuk kemuliaan namanya. Kita akan menghadapi pernak-pernik perjalanan misi, diuji apakah kita
merendahkan hati, dan tidak bermegah dengan apa yang ada, tapi kita bermegah hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita lihat di ayat 16, dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dan langit dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu, yang memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Kita bayangkan yang tadinya dielu-elukan, ternyata mendapat hasutan, malah mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Kita sadari pernak-pernik di dalam perjalanan misi, kita akan dihadapi yang dikatakan penganiayaan, difitnah maupun direndahkan, dan banyak hal lagi secara fisik yang mungkin juga diserang maupun juga mengalami hal-hal yang buruk. Namun sebagai orang percaya di dalam perjalanan misi, kita kuatkan teguhan hati, karena jerih payah kita di dalam Tuhan, penderitaan karena pikul salib, penderitaan karena melakukan perjalanan misi, maka Tuhan sendiri yang memperhitungkan semua itu. Itulah pernak-pernik di dalam perjalanan misi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan juga kita sadari di satu sisi orang yang memuji-muji dapat menghasutan juga akan melempari batu. Untuk itu kita harus senantiasa siap menghadapi pernak-pernik ini. Kita lanjut di ayat 21, kembali ke Antiokhia. Di ayat 21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Orang yang berani mengaku Yesus adalah Tuhan, ketika ia mengalami kesengsaraan oleh karena keluarganya menolak dia atau membuang dia, namun dia tetap berpegang teguh pada iman, maka dia juga adalah lebih dari pemenang. Itu saudara terkasih, sebagai hamba Tuhan membangun iman jemaat Tuhan supaya kokoh kepada kebenaran firman, sungguh-sungguh tangguh menghadapi rintangan cobaan, bahkan aniaya ketika kita dalam perjalanan misi. Karena selama kita masih bernafas, perjalanan misi yang ada, kita saksi-saksinya Tuhan. Ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari keluarga kita, mereka melihat tutur kata, perbuatan kita, hasil karya kita. Sekiranya semua itu memuliakan Tuhan. Dari lingkup yang ada di mana kita berada sampai lingkup yang lebih luas dan lebih luas, sesuai dengan karunia yang Tuhan telah percayakan, Tuhan pakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Kita sadari di dalam pekerjaan misi, perjalanan misi, senantiasa kita akan hadapi hari-hari yang sepertinya buruk, namun kita tidak perlu menjadi takut, cemas, namun kita kuatkan teguhan hati kita, karena kita sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 23, dia tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Doa puasa adalah gaya hidup. Seperti yang pernah diuraikan minggu yang lalu, doa puasa menghantarkan kita
mengenal kehendak Tuhan, mengutus utusan-utusan yang ada. Doa puasa sehingga kita laraskan perjalanan kita sesuai dengan jalannya Tuhan. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situlah berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. 27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Keselamatan bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi keselamatan bagi orang-orang yang non-Yahudi seperti saudara dan saya. Kita tidak ada darah keturunan Yahudi, namun oleh kasih karunia iman dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Pernak-pernik perjalanan misi yang dialami oleh Rasul Paulus maupun juga bersama Barnabas. Kita akan lanjutkan, mereka di sidang, ada sidang di Yerusalem. Apa yang terjadi di sana kita akan lihat. Karena di dalam perjalanan misi, sidang tersebut akan membuat kita merasa tercekam, ya, karena kita diadili, divonis maupun juga difitnah mungkin. Namun kita sebagai orang percaya yang sudah diutus, kita tidak perlu takut. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan pada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Karena keselamatan bukan pada orang yang bersunat, tapi kepada orang yang tidak bersunat sekalipun. Karena Tuhan menghendaki bukan sunat lahiriah, yang Tuhan kehendaki adalah sunat, yaitu hati yang kotor, hati yang bercabang, supaya disunat. Kita lihat di ayat 3, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Apa yang kita baca maupun beberapa pasalkah itu sebuah perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang melelahkan, dan perjalanan yang cukup mengerikan. Namun ketika kita baca, kita hanya membaca dan mungkin berimajinasikan apa yang sedang terjadi. Tapi sesungguhnya apa yang mereka jalani tidak dapat kita full dengan sepenuhnya mengerti tanpa Roh Kudus, kecuali Roh Kudus yang menyingkapkan pada kita lewat perjalanan misi yang Tuhan percayakan pada kita. Pribadi lepas pribadi mempunyai keunikan-keunikan pernak-pernik perjalanan misi. Untuk itu saudara, saya mendorong setiap ada kesempatan, baik lewat gereja Tuhan dan yayasan misi, kesempatan untuk berkunjung, kesempatan untuk bermisi di sebuah tempat, sebuah pelayanan, ataupun berangkat ke kota lain, ke pulau lain, ambillah langkah-langkah tersebut. Karena itu akan membuka mata kita pernak-pernik perjalanan misi. Saya bersyukur beberapa kali ada host, ada tim yang datang ke Pulau Rote, NTT. Saya mendampingi mereka pernak-pernik perjalanan misi. Pernah kami tiba sampai di kota Kupang. Kita dalam perjalanan ke Pulau Rote. Namun belum sampai mendarat, ternyata pesawat dialihkan ke Bali. Kami belum sempat mendarat ke Kupang. Namun karena cuaca yang buruk, kami harus dialihkan ke Denpasar. Namun di Denpasar kami tidak turun dari kapal pesawat, namun kami menunggu sekian lama dan hanya terbang kembali. Jadi yang awalnya perjalanan ke Kupang hanya butuh 2 jam, tapi karena sesuatu terjadi, karena cuaca yang ada, pernak-pernik ini adalah bagian perjalanan misi.
sehingga perjalanan lebih dari 5 jam tiba di Kupang. Jadi kita bersyukur kalau ada kesempatan seperti itu, pakailah kesempatan untuk adakan perjalanan misi, bergabung dengan tim yang ada maupun di kota kita, bahkan sampai ke luar pulau atau luar kota. Kita lanjut di ayat yang kelima. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi tadi dikatakan setibanya di Yerusalem mereka disambut jemaat oleh rasul-rasul penatua, lalu menceritakan semua yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tapi ternyata ada sebagian orang golongan Farisi yang tidak suka, yang tidak setuju, yang tidak percaya ya bahwa keselamatan diberikan juga kepada orang non-Yahudi. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata pada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Sebuah anugerah Tuhan pakai hidup saudara dan saya untuk membawa kabar keselamatan. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita, Yahudi maupun non-Yahudi, sunat maupun yang tidak bersunat. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka dengan iman. Ayat 10, kalau demikian mengapa kamu mau mencoba Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kerinduan saya lewat pemberitaan firman Tuhan ini membakar maupun memberikan sebuah semangat api, yaitu kerinduan untuk jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa diselamatkan lewat doa, lewat perjalanan misi, di mana dalam perjalanan ini ada pernak-pernik, tetap kita lewati bersama Tuhan, kita menggenapi panggilannya. Kita lihat di ayat 12, maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Kita hanya alat, kita hamba, kita dipakai Tuhan menjadi saluran. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih sesuatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semuanya ini." Jadi kita bersyukur bahwa pemberitaan ini tidak bisa dihalangi oleh agamawi, tidak bisa dihalangi oleh sekelompok orang yang tidak percaya, yang mau mencoba menggagalkan pemberitaan Injil. Dengan status yang ada di sosial media yang dapat kita posting, pakailah setiap kesempatan, setiap wadah untuk memberitakan Injil. Karena perjalanan misi ini, ya, baik di kalangan kita, dari kota di mana kita berada, sampai ke kota-kota, pulau-pulau, dan bangsa-bangsa yang lain. Kita lanjut lagi pernak-pernik dalam perjalanan misi. Kita lihat di ayat yang ke-22. Kita lihat di bagian ini.
jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Ingat, pernak-pernik perjalanan misi ada orang-orang yang Tuhan tempatkan, percayakan bersama-sama kita menjalankan misi. Dalam perjalanan tersebut, orang-orang itu bisa berubah-berubah. Ya, ada penambahan, ada yang juga mereka memilih tidak melanjutkan lagi. Semua itu adalah bagian perjalanan misi pernak-pernik. Jadi saudara, saat ini ada 10 orang di dalam perjalanan ini. Bisa di dalam perjalanan kemudiannya bisa menjadi 8 orang. Bisa juga menjadi 6 orang. Dan juga bisa ditambahkan menjadi 12 orang, 14 orang, dan seterusnya. Sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita, di profesi kita. Izinkan Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan kirim untuk mendukung, menopang kita bersama-sama dalam perjalanan misi. Kita lanjut di ayat ke-23. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dan dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilkia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ditambahkan orang-orang di dalam ladang di mana kita berada. Kita kekurangan orang-orang, pekerja-pekerja. Ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Mintalah empunya dari Tuhan, yaitu Raja kita, Yesus Kristus. Kirimkan pekerja-pekerja untuk bersama-sama kita bergabung untuk menggenapi, yaitu panggilan sebuah misi. Dalam perjalanan misi ini, kita lanjut ayat 27. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada berhala dan darah dan daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Pesan-pesan ini hendaklah yang himbauan ini, siapapun yang menerimanya, meresponinya. Karena semua himbauan ini untuk tujuannya baik, kebaikan kita. Tujuannya untuk pekabaran Injil. Ayat 30. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu pada mereka. Setelah membacakan surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Tentang tanda-tanda heran, mukjizat-mukjizat, pekerjaan misi, strategi yang akan mereka jalankan, apa yang sedang terjadi. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali pada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Sekali lagi saudara terkasih, kita adalah manusia yang Tuhan berikan pada kita free will, kehendak bebas untuk memilih. Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara dan saya menuntun, mengurapi, membawa kita kepada setiap perjalanan misi, pernak-pernik yang ada, suka maupun dalam duka, kita jalani bersama Dia. Maka kita akan tiba di tujuan maupun misi akan digenapi.
Untuk itu di dalam perjalanan ini sungguh-sungguh dengar-dengaran apa dikatakan Roh, yaitu Roh Kudus. Dalam perjalanan apa yang boleh, apa yang tidak, kemana kita melangkah, biarlah sesuai dengan kebenaran firman. Kita menguatkan sesama kita, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Di dalam perjalanan pernak-pernik ini, pernik misi ini, ada orang-orang yang dalam musim pada waktu itu bersama kita. Ada orang-orang yang juga meninggalkan kita. Ada yang harus di mana perjalanan itu mereka akan berpisah. Kita akan lihat poin yang terakhir dari pernak-pernik perjalanan misi. Kita lihat perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Bagaimana mungkin kedua hamba yang luar biasa ini ternyata mereka ada perselisihan dan mereka berpisah. Dan ini dalam konteks di dalam perjalanan misi. Namun sebagai suami istri, keluarga yang sudah dipersatukan, tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Karena Tuhan yang mempersatukan dua menjadi satu untuk konteks pernikahan, untuk konteks di dalam keluarga, yaitu yang sudah dipersatukan di dalam pernikahan. Untuk itu saudara terkasih, di dalam konteks pernikahan orang percaya tidak ada istilahnya perceraian, karena Tuhan yang mempersatukan. Tuhan membenci perceraian. Kita lihat tentang perselisihan antara Paulus dan Barnabas sebagai pembacaan terakhir, ayat 35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali pada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka, untuk cek, untuk bagaimana menguatkan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, John Mark. Ya, ini yang nantinya menjadi penulis kitab Markus. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara terkasih, ini poin yang sangat penting di dalam pernak-pernik perjalanan misi. Seperti tadi yang saya katakan, perbedaan kalau di dalam konteks pernikahan tidak ada namanya perceraian, ya, tidak ada namanya perceraian. Namun dalam konteks ini, di dalam perjalanan misi, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam musim masa ini. Ada yang akan tinggalkan, ada yang tidak setia, ada yang mungkin memilih jalan yang lain, namun semuanya adalah bagian dalam perjalanan misi. Kita lihat poin yang penting, perselisihan antara Paulus dan Barnabas ini bukan karena mereka egois, mementingkan diri sendiri, tapi mereka mempunyai pandangan maupun pendapat yang berbeda tentang seseorang yang sudah tinggalkan pelayanan. Bagi Paulus, seseorang yang tidak setia di dalam perjalanan tersebut, dalam perjalanan misi, jangan dilanjutkan lagi. Dia akan memilih orang-orang yang mau bersama-sama setia dalam perjalanannya. Namun Barnabas mempunyai pemikiran yang berbeda. Dia merasa menganggap bahwa orang-orang yang mungkin tidak setia awalnya diberikan kesempatan sehingga mereka kembali setia. Dan ternyata lewat Barnabas, Yohanes Markus tersebut Tuhan pakai, ya, sadar, dan Tuhan pakai dia menjadi penulis kitab Injil Markus. Ini hal yang luar biasa dari sisi Barnabas. Dan sebalik pula Rasul Paulus Tuhan pakai lebih dan lebih lagi dengan Silas yang mendampingi dia, bukan lagi Barnabas tapi Silas yang nantinya di perjalanan misi yang kedua dan ketiga juga ada muridnya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Saudara terkasih,
Di dalam perjalanan tersebut, perselisihan bisa terjadi, namun misi tetap harus digenapi. Perselisihan-perselisihan antara pendapat-pendapat yang berbeda, filosofi ini, filosofi yang masing-masing mempunyai poinnya sendiri dalam hal segala sesuatu. Namun kembali lagi, misi harus digenapi. Misi keselamatan, Injil, pemberitaan Injil harus tetap diberitakan. Sekalipun antara Paulus dan Barnabas ada perselisihan dan akhirnya mereka berpisah, namun kedua-duanya dipakai Tuhan dalam perjalanan misi mereka. Mari kita tutup dalam firman Tuhan ini dalam doa. Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami akan percaya hidup kami adalah perjalanan misi, ada pernak-pernik suka maupun dalam duka. Biarlah kami kuatkan keteguhan hati kami. Kalau Tuhan yang sudah mengutus kami, maka Tuhan menyertai kami oleh kuasa Roh Kudus, maupun juga ketika orang mau berusaha memuji kami, kami sadari bukan kamilah yang layak dipuji, tapi Engkau, hanya Engkau yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa. Pernak-pernik ini bahkan perselisihan antara kedua hamba-Mu, antara Paulus dan Barnabas, dalam menjadi pelajaran buat kami semua. Biarlah misi tetap dijalankan. Sekalipun mereka berpisah di dalam pelayanan, namun misi keselamatan tetap digenapi. Terima kasih Bapa. Tuhan jamah umat-Mu yang sakit. Tuhan jamah oleh bilur-bilur Yesus. Kau katakan sudah sembuh. Tanda-tanda heran mujizat menyertai orang percaya. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang maupun juga semangat pudar, Tuhan berikan penghiburan, maupun juga yang butuh keuangan, terobosan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan sempurna di dalam setiap musim kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau dapat kirimkan burung gagak untuk memberi makan kepada hamba-Mu Nabi Elia. Begitu pula Tuhan sanggup memelihara kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengundang saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya dapat bersama-sama kami ibadah onsite hari Minggu jam 10 di Golden City Mall, Jalan Wahab Siamin nomor 2 sampai 8 dekat daerah Maijen Sungkono, Surabaya Barat. Cornerstone Faith Church. Dan saudara juga yang mempunyai anak umur 3 tahun sampai 12 tahun, kami pelayanan anak via Zoom dan juga ada onsite, berkunjung dan sebagainya. Saudara dapat menghubungi nomor telepon yang ada supaya dapat informasi yang lengkap. Dalam ini dilakukan dalam bahasa Inggris, pembinaan kerohanian anak-anak dalam bahasa Inggris, umur 3 tahun sampai 12 tahun. Tuhan Yesus memberkati.